Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Insani dengan NIM 01224031, mahasiswa prodi S1 Farmasi kelas A, angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan materi sistem pernapasan manusia. Jadi sistem pernapasan manusia menurut definisinya itu adalah pertukaran gas antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2, di mana karbon dioksida di sini itu berfungsi untuk metabolisme sel tubuh, sementara karbon dioksida itu merupakan hasil dari metabolisme sel tersebut. Nah, di dalam respirasi ini ada beberapa organ. Yang pertama itu ada rongga hidung, terus ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, terus ada paru-paru, dan ada alveolus. Jadi totalnya ada 8 organ. Nah, alurnya pun masuk melalui rongga hidung, terus masuk ke faring, ke saluran faring, terus di laring, masuk ke trakea, ke bronkus, ke bronkiolus, lalu ke paru-paru dan ke alveolus. Nah, di mana di alveolus itu merupakan tahap terjadinya pertukaran udara. Nah, pertama di rongga hidung. Rongga hidung itu saat udara masuk di rongga hidung itu akan disaring. Jadi kayak ada benda-benda asing yang masuk itu akan disaring melalui selaput lendir yang ada di hidung, dan juga ada rambut-rambut yang ada di hidung itu juga akan menyaring benda-benda asing. Terus di dalam hidung juga ada konka yang berfungsi untuk menstabilkan atau suhu udara saat masuk. Jadi udara yang masuk ke paru-paru itu dia sudah dalam keadaan tidak terlalu kering dan tidak juga terlalu lembab. Terus saat dia masuk ke rongga hidung, selanjutnya dia itu masuk ke faring. Nah, di faring ini tuh kayak merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan juga saluran makanan, di mana saluran makanannya itu ada esofagus, sama saluran pernafasannya itu berupa trakea. Nah, pada bagian faring itu terbagi menjadi 3, namanya ada nasofaring, ada orofaring, dan juga ada laryngofaring, di mana nasofaring itu dia membuka ke arah rongga hidung, terus orofaring dia tuh membuka ke arah rongga mulut, sementara laryngofaring itu dia membuka kayak saluran yang membuka ke arah laring. Terus di bagian belakang dari faring itu terdapat laring dan juga terdapat pita suara, di mana saat udara masuk melalui faring itu akan menggetarkan pita suara sehingga terbentuknya suara kita. Terus masuk kepada organ ketiga, yaitu laring. Nah, di laring ini itu kayak saluran juga berada di bawah faring yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Di sini dia berfungsi sebagai saluran yang akan menghantarkan udara dari faring ke trakea. Nah, di atasnya laring ini ada namanya glotis. Nah, glotis itu berupa katup yang akan menutup oleh jaringan penutup, namanya jaringan epiglotis. Jadi ini jaringan glotis ini atau katup glotis ini tuh yang akan mencegah masuknya makanan ataupun cairan pada saluran pernafasan supaya tidak terjadinya penyumbatan. Nah, selanjutnya organ yang keempat yaitu trakea. Trakea atau tenggorokan itu berupa pipa yang ukurannya kurang lebih 10 cm. Nah, sebagiannya itu ada berada di leher dan sebagiannya berada di rongga dada. Nah, pada trakea itu memiliki dinding yang tipis dan kaku serta memiliki banyak tulang rawan. Terus di dalam rongga dalamnya itu ada silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui udara yang masuk ke dalam organ. Nah, benda-benda asingnya ini tuh apa yang disaring di trakea, karena kan sebelumnya dia sudah disaring juga melalui hidung. Nah, di trakea ini tuh dia menyaring bakteri. Jadi kalau ada bakteri yang masuk, dia itu akan disaring melalui silia dan melalui saluran atau lapisan lendir yang ada di trakea. Trakea itu memiliki 3 lapisan.
lapisan yang paling luar itu ada jaringan ikat, terus lapisan tengahnya itu ada otot polos dan juga tulang rawan, dan lapisan dalamnya itu merupakan jaringan silia yang menghasilkan lendir. Nah, organ selanjutnya yaitu adalah bronkus. Nah, bronkus ini itu merupakan saluran cabang dari tenggorokan atau trakea sebelumnya. Jadi untuk lapisannya itu kurang lebih sama seperti trakea, memiliki 3 lapis. Bedanya itu pada trakea itu jaringannya sedikit lebih tebal. Lalu tulang rawannya berbentuk tidak beratur, bukan merupakan lingkaran yang rapih begitu. Nah, bronkus ini itu jadi seperti saluran yang menghubungkan trakea dengan organ selanjutnya yaitu bronkiolus. Jadi bronkiolus ini tuh kayak cabangnya lagi dari bronkus. Jadi dia kayak saluran-saluran kecil. Nah, di sini bedanya tadi dengan yang bronkus, dia sudah tidak ada tulang rawan di bronkiolus ini. Nah, bronkiolus ini itu berfungsi sebagai saluran distribusi udara juga, lalu masuk ke paru-paru. Paru-paru itu terbagi 2, bagian kanan sama bagian kiri. Bagian kanan disebut pulmodextral, sementara bagian kiri disebut pulmosinister. Paru-paru ini tuh dibungkus oleh kayak selaput yang tipis disebut pleura. Nah, selaput yang membungkus paru-paru secara langsung ini disebut pleura dalam. Nah, di mana pleura dalam ini disebut juga pleura visceralis. Sementara selaput yang membungkus paru-paru yang berseberangan atau bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau disebut pleura parietalis. Nah, di antara pleura visceralis dan pleura parietalis itu terdapat cairan limfa, di mana cairan limfa ini berfungsi sebagai kayak penengah supaya paru-paru itu tidak bergesekan dengan tulang rusuk saat bernafas, yaitu ada rongga paru-paru mengembang sama mengempis. Nah, di dalam paru-paru itu ada namanya alveolus. Alveolus ini berupa katup udara yang di situ terjadinya difusi atau pertukaran gas, pertukaran molekul gas yang O2 dan CO2, di mana alveolus ini tuh kayak terbungkus oleh kapiler darah, di mana dengan adanya kapiler darah ini sangat memungkinkan untuk terjadinya difusi gas. Terus di alveolus itu terjadinya pertukaran gas, di mana udara bebas yang membawa oksigen itu oksigennya akan masuk ke darah, sementara darah yang membawa karbon dioksidanya itu akan dilepas dan masuk ke udara bebas, sehingga karbon dioksidanya itu akan dikeluarkan. Nah, dalam pengikatan dan pelepasan tadi itu ada juga reaksi kimianya. Untuk pengikatan oksigen, dalam pengikatannya itu terjadi reaksi di mana Hb atau hemoglobin akan bereaksi dengan O2 atau oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Sementara saat pelepasan karbon dioksida itu terjadi reaksi juga di mana H+ dengan HCO3 atau bikarbonat akan membentuk asam bikarbonat atau H2CO3, lalu terjadinya pelepasan yaitu terbentuk H2O dan CO3, di mana H2O ini merupakan cairan plasma darah, sementara CO2-nya itu karbon dioksida, dan karbon dioksidanya kemudian dilepas dan masuk ke udara bebas. Untuk itu sampai sini saja mungkin video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan